Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Oh, sebelumnya kita belajar tentang array ya, teman. Kalau kita sebelumnya belajar tentang variabel. Maaf, otaknya ini kebalik-balik. Kalau sebelumnya kita belajar variabel, sekarang kita nyoba belajar tentang array. Apa itu array? Nah, array itu sama saja dengan variabel ya, tempat untuk menyimpan sebuah data atau nilai secara sementara. Gitu ya. Terus bedanya di mana? Bedanya adalah array itu satu nama. Jadi kalau kemarin kita punya satu variabel dengan satu nama itu cuma bisa menyimpan satu nilai. Sedangkan kalau kita pakai array ini dengan satu nama kita bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Gitu ya. Sebenarnya caranya ini agak banyak ya teman-teman caranya untuk menggunakan array. Kita coba dulu bahwa bagaimana membuat array, kita contohkan ya teman-teman. Jadi di sini misalnya kalau sebelumnya kita punya nama dan uang, ini kita melanjutkan. Sekarang saya punya misalnya kegiatan. Oke. Nah, kegiatan ini isinya banyak ya, kalau Anda lihat di sebelumnya. Satu kegiatan aja ada saldo ini, kegiatannya apa, lalu ada uangnya, masuk atau keluar, kemudian saldonya. Tapi minimal ada dua ya, nama kegiatannya lalu apa namanya ini, uangnya yang masuk keluarnya, gitu ya. Minimal ada dua itu. Nah, ini kita bisa eh, tuliskan, maaf ini kita ginikan deh biar tulis seperti ini teman-teman, array. Jadi array ini adalah salah satu tipe data. Kalau sebelumnya kita belajar ada tipe data string, ada yang angka, ada yang boolean. Nah, array ini salah satu tipe data yang agak kompleks. Bisa juga disebut sebagai objek kalau di JavaScript ya, array itu termasuk objek. Yang mana bisa menampung banyak nilai. Contoh, misalnya satu kegiatan kita tampung di sini. Misalnya kegiatannya adalah kegiatan satu. Kegiatan satu kita tampung, misalnya kita tambah tanggal ya. Tanggalnya misalnya 1 November 2023. Anggap aja 01/11/2023. Misalnya seperti ini tanggalnya. Kita kasih koma. Mungkin ini kita kasih petik ya biar jadi string. Lalu nama kegiatannya juga string. Gitu. Kita kasih nama kegiatannya misalnya belanja. Belanja ini berarti debitnya kosong ya. Debitnya kosong. Kreditnya adalah belanja berapa ya? 10.000 lah gitu ya. Saldonya perlu kita tulis enggak? Saldonya enggak usah ya. Saldonya nanti otomatis dihitung di bawah ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kegiatan satu. Lah ini dengan ini kita bisa menghemat ya, menghemat beberapa tempat. Contoh kalau kita sebelumnya nulis yang seperti ini dalam beberapa variabel, jadi yang seperti ini. Dolar, tanggal satu. Ya, tanggal dari kegiatan satu adalah ini misalnya. Terus nama kegiatannya dolar kegiatan satu sama dengan belanja. Mungkin B-nya saya capitalize. Debitnya dolar debit satu sama dengan kosong dolar kredit satu sama dengan 10.000. Nah, yang sebelumnya seperti ini teman-teman. Satu 2 3 4 ada 4 buah variabel nih ya. Kita bisa singkat dengan satu nama variabel, tapi isinya tetap bisa 4 seperti ini teman-teman. Pakai array.
Oke teman-teman, mungkin bisa dipahami itu sambil saya jelaskan bahwa kok nggak. Oke, kita buka Paint lagi. Oke, ini ya yang perlu diketahui oleh teman-teman. Sebenarnya masing-masing dari ini, masing-masing dari nilai, baik tanggal, terus belanja ini kegiatannya, debit dan kredit ini, semuanya tetap ada namanya. Namanya bisa nama yang kita kasih gitu ya, misalnya tanggal, terus nama kegiatan, debit, kredit gitu bisa. Atau kita bisa pakai namanya indeks. Indeks itu pemberian nama otomatis berupa angka, teman-teman ya. Jadi sekali lagi indeks itu adalah pemberian nama bisa otomatis menggunakan angka. Contohnya karena tadi kita tidak memberitahu nama dari tanggal ini apa, ini diberikan secara otomatis oleh array-nya yaitu 0. 0 ini adalah, mungkin kita perbesar ya biar kelihatan. 0 ini adalah indeks dari tanggal ini teman-teman. Oke, dari nilai tanggal ini. Terus kita juga otomatis dibuatkan indeks untuk belanja ini. Nama kegiatannya diberi indeks 1 gitu teman-teman. Terus 0 ini atau debitnya ini otomatis dikasih nilai 2, dikasih indeks 2. Terus dikasih indeks 3 untuk yang si kreditnya gitu ya, 0, 1, 2, 3. Jadi urut ya. Jadi diberikan penanda yang urut mulai dari 0 sampai seterusnya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu. Jadi itu namanya indeks teman-teman. Jadi Anda bisa diberi indeks, dan indeks ini berguna kalau kita mau memanggil nilainya. Contoh yang bawah ini mungkin biar ini nggak kepake kita komen ya teman-teman. Jadi komentar, kalau teman-teman nggak tahu sebelumnya ini kita sudah pakai, kalau di dalam HTML itu komentarnya seperti ini ya, komentar HTML. Kalau di CSS misalnya ini ada style, komentarnya bisa pakai seperti ini, otomatis di komentar CSS ya. Di dalam PHP kita bisa pakai komentar dengan ini teman-teman. Jadi ada dua macam komentar. Ini namanya inline, komentar inline, komentar satu baris, maaf bukan komentar inline, komentar satu baris. Jadi semua yang ada di baris ini, di belakangnya tanda garis miring, ini akan jadi sebuah komentar. Kalau di depannya ya tentunya bukan komentar ya. Ini bukan komentar. Kalau di belakangnya dia adalah komentar. Jangan mengacu pada warnanya ya teman-teman ya. Mungkin di Sublime warnanya bukan hijau. Jadi nggak harus warnanya itu, tapi yang perlu dipahami ini adalah setiap setiap yang ada di belakangnya garis miring dalam satu baris yang sama akan jadi komentar. Atau Anda mau membuat pakai cara yang sama dengan CSS bisa. Jadi ini juga komentar PHP, ini mirip atau sama dengan CSS. Dan ini bisa banyak baris ya. Ini kalau Anda enter masih komentar. Ini kalau Anda enter masih komentar gitu ya. Jadi ini juga komentar CSS juga sama. Gitu ya teman-teman. Nggak ada masalah ya. Jadi CSS bisa pakai komentar seperti ini, HTML komentarnya seperti itu, PHP bisa yang satu baris,
atau banyak baris seperti ini. Jadi sekali komentar banyak baris ini ya. Oke, saya kembalikan ya biar nggak terlalu panjang kodenya. Oke. Jadi itu komentar ya teman-teman, mungkin saya taruh di atas deh. Jadi ada gitu ya. Kemudian ngapain tadi habis baca bicara komentar lupa. Oh ini kita mau nyoba array-nya ya teman-teman. Nah, tabungannya kita biarkan ini nggak ada masalah ya. Nah, kita mau apakan nih? Kita mau echo misalnya. Nah, ini salah satu gunanya echo. Kemarin kita tahu bahwa echo itu bisa kita masuki dengan kode-kode HTML. Gitu ya teman-teman. Misalnya saya buat ini adalah sebuah P. Jadi ini paragraf ya teman-teman. Bisa seperti ini. Di dalam paragrafnya saya mau tulis tanggal Nah, kita bisa tulis dolar kegiatan 1 ya, sesuai dengan nama variabelnya di sini kegiatan 1. Masalahnya ini kalau kita jalankan error ya. Nggak usah titik koma ya, titik komanya sudah ditutupnya echo. Oke, kita coba jalankan. Harusnya error. Nih warning ya. Nggak bisa ditampilkan karena dia adalah array. Karena array itu tidak bisa ditampilkan secara langsung. Bisanya adalah nilai-nilai di masing-masing indeksnya tadi. Jadi kegiatan 1 yang mana yang mau Anda tampilkan, Anda bisa kasih pakai tanda kurung kotak seperti ini teman-teman. Saya mau tampilkan yang ke 0. Kegiatan 1 yang ke 0, indeks ke 0. Nah, kita coba tampilkan. Nah, bisa ya muncul tanggal 01/11/2023. Misalnya nih kita kasih BR, tanggal, terus nama kegiatannya apa. Indeksnya yang 1. Indeks ke 1 tadi apa? Mungkin teman-teman lupa, bisa lihat ini ya. Indeks ke 0-nya adalah tanggal, indeks 1-nya adalah nama kegiatannya, indeks kedua adalah debit, indeks ketiga adalah kreditnya. Oke ya teman-teman. Jadi 1 kegiatan, terus 2 itu adalah debitnya. Kok debit? 2. Terus yang ketiga itu kredit. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih itu penjelasan sedikit tentang array ya. Saya harap teman-teman belajar tentang array seperti ini. Kita lanjutkan lagi habis ini. Tolong dipahami dulu, mungkin bisa di pause, bisa diulangi mengenai array ini. Kita lanjutkan, videonya belum selesai ya. Jadi kalau Anda sudah mengerti, bisa dilanjutkan ya ke materi berikutnya. Jadi ini juga bisa dirubah-rubah teman-teman ya. Kegiatan indeks ke 0, kegiatan 1 indeks ke 1, kegiatan 1 indeks ke 2, kegiatan 1 indeks ketiga ini nilainya bisa dirubah-rubah. Contoh kegiatan 1 indeks ketiga ini mau saya rubah. Nah, ini yang ada perbedaan ya teman-teman. Ini kalau dijalankan error ya. Atau mungkin kalau error kok terlalu ini. Tapi ya gitulah. Yang ketiga tadi kan 10.000 saya ganti jadi 11.000 misalnya. Nah, ini akan tidak jalan dengan semestinya. Oh, bisa. Kegiatan 1 yang ketiga. Oh ya, bisa. Nggak ada masalah. Tapi kalau ditulis langsung di sini, bisa enggak misalnya sama dengan ya bisa ya 11.000. Ini teman-teman ada yang mau nyoba ya. Nah, jadi bisa diganti ya teman-teman. Nilainya sebelumnya 10.000 jadi 11.000 gitu. Enggak ada masalah. Nah, sekarang tinggal kalau seperti ini bisa enggak? Nah,
Jadinya seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak sembarangan pakai echo. Caranya gimana kalau Anda mau merubah? Kita coba seperti ini teman-teman ya. Jadi echo itu sebenarnya bisa digabung. Echo 1, echo 2, echo 3, dan seterusnya. Kita bisa gabung, misalnya ini kita tutup, lalu kita echo lagi. Ya, terus ini kita tutup, terus kita echo lagi. Ada yang salah? Ada yang salah? Oh, ini belum ditutup petiknya ya. Jadi ini echo pertama, ini echo kedua, lalu ini echo ketiga. Nah, di echo kedua ini mau saya kurangi bisa enggak? Jadi kegiatan satu ini bukannya 10.000 tapi mau saya ganti sama dengan 11.000. Bisa enggak? Bisa ya teman-teman. Ya, tapi kalau saya gabung jadi dalam satu echo tadi kan enggak bisa ya. Kalau saya gabung, saya tulis di sini tadi kan sudah dicoba ya, enggak bisa. Tapi kalau kita pisah dalam echo yang berbeda, mau ya. Jadi ini echo untuk menampilkan, ini echo yang melakukan perubahan operasi yang kemudian ditampilkan hasilnya. Yang ini cuma menampilkan saja HTML, gitu ya. Jadi ada 3 echo yang berbeda seperti itu. Nah ini sebenarnya bisa digabung teman-teman, echo 1, echo 2, echo 3 dengan koma. Jadi koma itu seakan-akan ada 3 echo. Ya bukan seakan-akan sih ya. Ya memang ada 3 echo yang penulisannya aja dibuat seperti ini gitu. Ya. Jadi echo itu bisa dipisah antara echo 1, echo 2, echo 3 ini menggunakan koma. Jadi sebelum koma ini echo yang pertama, ini echo kedua, setelah koma yang ini, lalu setelah ini ada echo yang ketiga, seperti itu. Kalau ini kita lakukan, sama aja jalan ya teman-teman. Tidak ada masalah. Jadi koma bisa digunakan untuk menggabungkan beberapa echo. Alasannya menggabung beberapa echo, alasan menggabung beberapa echo adalah ini tadi ya salah satunya, karena echo yang melakukan operasi misalnya penjumlahan, pengurangan dan lain-lain itu tidak bisa digabung dengan echo yang menampilkan saja seperti ini ya. Echo ini yang menampilkan. Jadi harus berdiri sendiri. Echo yang melakukan operasi. Dalam hal ini operasinya adalah mengganti nilai ya, menggunakan assignment operator. Gitu ya. Nah, karena nggak bisa digabung, kita pakai beberapa echo. Habis itu echo-nya yang digabung pakai koma. Jadi ini sebenarnya echo yang berbeda, tapi disingkat penulisannya, gitu saja intinya ya. Ini echo yang berbeda, tetapi disingkat penulisannya, sehingga nggak usah nulis tulisan echo ini berkali-kali ya. Hanya perlu dituliskan satu kali echo-nya. Ya, itu pakai yang namanya koma. Gitu teman-teman. Itu materi yang kedua setelah array. Lalu ada index array, kemudian ada penggabungan echo. Loh Pak, katanya tadi ada array yang tidak menggunakan indeks tapi bisa pakai nama yang kita tentukan. Nah, ayo kita coba. Itu bagaimana? Ini penulisannya sebenarnya seperti ini, teman-teman. Nanti 012-nya akan berubah ya. Mungkin kegiatan 2 gitu aja ya. Ini kegiatan 1 seperti ini. Terus kita buat kegiatan 2 di bawah. Biar nggak merubah kegiatan 1. Dolar kegiatan 2 sama dengan array. Masih tetap teman. Ya, teman-teman masih tetap nih penulisannya masih sama. Nggak ada bedanya. Hanya saja ketika saya tulis di sini, saya pakai petik teman-teman untuk pengganti indeksnya tadi. Tadi indeksnya berupa angka, sekarang indeksnya berupa string. Berarti harus ada petiknya ya teman-teman. Misalnya ini adalah tanggal. Terus kita pakai sama dengan lebih besar, baru kemudian tanggalnya ini. Koma. Belanja ini apa? Belanja ini kegiatan. Berarti sama petik. Kegiatan. Sama dengan lebih besar.
belanja, koma. Saya turunkan biar kelihatan ya. Berikutnya adalah debit ya. Debit sama dengan lebih besar lagi. 0, koma, kredit sama dengan lebih besar 10.000. Mungkin kegiatannya kita ganti dari jalan belanja. Tapi gajian misalnya. Gajian dapatnya 1 juta. 3 juta. Oke, segitu ya. Jadi bukan kredit ya, tapi debit. Ganti kreditnya yang 0, debitnya yang 3 juta. Gitu ya. Lalu kita coba mau tampilkan. Sebelum kita tampilkan, kita coba dulu ya. Jalan nggak sini? Oke, nggak ada error ya. Oke, nggak ada masalah. Sekarang kita coba tampilkan pakai echo lagi. Mungkin bisa kita copy paste. Kita copy, kita pastekan di sini. Tadi kan kegiatan 2 ya. Kita ganti tulisannya jadi kegiatan 2. Nah, ini tulisannya adalah tanggal. Nah, tinggal kita tulis di sini teman-teman. Tanggal. Mungkin yang perlu diperhatikan ini T-nya besar ya. Mungkin yang lain saya hapus dulu deh. Kita mulai dengan tanggal dulu. Oke, T-nya besar ya. Kita coba jalankan. Tanggal. Masih tanggal 1, tetapi kegiatannya nanti beda. Oke, nggak ada masalah ya, T-nya besar. Kalau T-nya saya ganti kecil, apa yang terjadi teman-teman? Nah, jadi tolong besar dan kecilnya diperhatikan. Kalau di sini pakai huruf besar, maka ketika manggil juga harus huruf besar ya teman-teman. Kalau enggak, dia nggak bisa nemu tanggal dengan T kecil. Kenapa? Karena yang ada adalah tanggal dengan T besar. Jadi kalau yang atas ini namanya index array teman-teman ya. Nah yang pakai nama ini, tanggal, kegiatan, debit, dan lain-lain ini namanya adalah asosiatif array. Gitu ya. Index pakai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang bawah ini asosiatif. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tinggal ditulis saja. Kalau tadi tanggal ya tanggal. Jadi ini saya supaya mudah ya teman-teman. Kita buat indeks itu harus huruf kecil supaya nggak salah tulis. Kok gajiannya bukan indeks nih. Kegiatan ini K ya, bukan T ya. Debit, kredit. Oke, tinggal kita copy ya teman-teman. Tanggal, kegiatan, debit, kredit. Kegiatan di kegiatan. Terus ini debit. Ini debit tapi huruf kecil semua karena ini adalah nama dari indeks atau asosiatif array-nya. Ini kredit ya. Kita coba jalan apa tidak. Harusnya tidak masalah gitu ya. Mungkin ini teman-teman. Jadi asosiatif array itu pakai teks, sedangkan index array itu pakai angka. Nah, ini sebenarnya ada masalah. Nah, mana tadi kegiatan 2-nya? Oh, ini kegiatan 2-nya, ini echo-nya ya. Echo-nya kurang kiri seperti ini. Misalnya kayak tadi, debitnya saya ganti. Debitnya saya ganti. Berarti kegiatan 2 debit ini saya ganti jadi misalnya gajinya naik. Jadi 3.500.000. Apa yang terjadi? Nah, error ya teman-teman. Kalau di dalamnya echo, kita tidak perlu memberi petik lagi di dalam asosiatif array-nya teman-teman. Ya.
kredit, tanggal, dan lain-lain ini tidak perlu diberi petik. Sedangkan kalau di luarnya Eko perlu atau wajib dikasih petik. Karena debit ini sekali lagi adalah sebuah string ya teman-teman. Walaupun ini adalah nama dari indeks, dia adalah string. Nah, sekarang gajinya 3.500.000. Jadi itu perbedaan antara associative array sama index array. Terus kemudian kita juga belajar tentang penggunaan echo tadi ya, menggabungkan echo menjadi satu dan lain-lain. Itu yang kita pelajari di video kali ini. Kita lanjutkan lagi di video yang akan datang. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.